Dalam dunia yang semakin sibuk, di mana setiap hari terasa seperti perlombaan yang tak pernah usai, kita sering lupa satu hal, cara untuk sekadar diam. Diam bukan berarti menyerah, tapi sebuah ruang untuk kembali mengenali diri sendiri dan bertanya dengan jujur, apa sebenarnya yang membuat hidup ini layak dijalani. Jika kamu pernah merasa letih secara batin, pernah bertanya tentang makna, atau sekadar ingin hidup dengan lebih tenang, maka video ini untukmu. Selamat datang di ruang refleksi ini. Di sini kita tidak menjanjikan jawaban cepat, tapi mengajakmu berjalan bersama, menemukan kembali kejernihan dalam hidup, hanya dengan 5 menit sehari. Jika kamu merasa perjalanan ini berharga dan ingin terus menyusuri makna bersama, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di sini kita bukan sekadar menonton, tapi bertumbuh bersama. Pernahkah kau merasa dunia ini terlalu bising? Bukan hanya suara kendaraan, notifikasi, atau berita yang saling bertabrakan, tapi kebisinan di dalam kepala kita sendiri. Tuntutan, harapan, kecemasan. Seperti ada arus deras yang tak henti menyeret kita pergi. Padahal kita bahkan tak yakin ingin kemana. Setiap pagi, kita bangun dengan daftar panjang yang harus dilakukan, yang belum selesai, yang mungkin gagal. Setiap malam, kita tidur dengan kekosongan, seolah ada bagian dari diri yang tertinggal entah di mana. Dan di antaranya, hari-hari berjalan begitu cepat. Tapi kenapa justru kita yang selalu merasa tertinggal? Apakah ini yang disebut hidup? Atau hanya sekedar bertahan dalam kelelahan yang kita sebut rutinitas? Manusia modern tahu banyak hal tentang dunia, tentang teknologi, tentang bagaimana mengatur waktu dan karir. Tapi ironisnya, kita tahu begitu sedikit tentang bagaimana menjadi tenang, tentang bagaimana berdamai dengan ketidakpastian, tentang bagaimana tidak tenggelam dalam apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita dikejar waktu, dihantui kesalahan, dituntut untuk selalu produktif, tapi jarang kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang penting dalam hidup ini? Apakah penting bahwa semua orang menyukai kita? Apakah penting bahwa kita berhasil mencapai semua yang ditargetkan? Apakah penting bahwa hidup terlihat sempurna walau hati kita retak? Disinilah Stoikisme menawarkan sesuatu yang sederhana tapi sangat langka. Ia bukan teori besar yang hanya cocok dibaca di perpustakaan kuno, bukan pula dogma yang mengikat. Stoikisme, di intinya, adalah ajakan untuk kembali kepada apa yang bisa kita kendalikan, kembali kepada kejernihan dalam berpikir, kembali kepada ketenangan meski dunia tetap kacau. Filsuf-filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca tak hidup di dunia yang tenang. Mereka juga hidup dalam tekanan, perang, kehilangan, dan kerapuhan yang sama seperti kita. Tapi mereka memilih satu hal, untuk tidak ikut hancur bersama kekacauan di luar. Karena ada ruang dalam diri manusia, ruang yang bisa tetap utuh walau dunia di luar sedang runtuh. Dan latihan itu bisa dimulai hanya dengan 5 menit. Bukan 5 menit yang ajaib, tapi 5 menit yang jujur. 5 menit untuk berhenti, 5 menit untuk menyadari bahwa tidak semua harus diselesaikan sekarang. Tidak semua harus ditanggapi, tidak semua harus dimenangkan. Bayangkan, jika dalam sehari saja ada satu momen ketika kau menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar bisa aku kendalikan hari ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi ia membuka pintu bagi kebijaksanaan yang telah lama terkubur di dalam diri. Dalam bagian pertama ini, kita belum mencari jawaban. Kita baru saja membuka pintu, karena perjalanan menuju ketenangan bukan tentang menemukan hal besar, tapi tentang kembali ke hal yang paling esensial, diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan bagaimana kita memilih untuk merespon kehidupan ini.
Kita akan melanjutkan di bagian berikutnya, menjelajahi latihan-latihan kecil yang tak hanya membentuk kebiasaan, tapi juga membentuk cara hidup yang lebih jernih, lebih kuat, dan lebih tenang. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan hidup yang sempurna, tapi satu titik diam di tengah dunia yang terus bergerak. Di bagian pertama, kita membuka pintu. Pintu menuju keheningan di dalam diri. Pintu yang mengajak kita bertanya, bukan tentang dunia, tapi tentang cara kita hidup di dalamnya. Kini, kita melangkah sedikit lebih dalam. Bukan untuk mencari jawaban instan, tetapi untuk memisahkan sesuatu yang selama ini kita anggap satu. Apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak. Hidup tak pernah sepenuhnya sesuai rencana. Orang-orang datang dan pergi. Rencana berjalan, lalu berubah. Kita mencintai, lalu kehilangan. Kita bekerja keras, lalu gagal. Kita berharap, lalu kecewa. Dan seringkali, penderitaan kita bukan datang dari apa yang terjadi, melainkan dari perlawanan kita terhadap kenyataan itu. Kita menolak menerima. Kita marah karena dunia tak mengikuti keinginan kita. Kita lelah karena terus mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tak pernah berada dalam genggaman kita. Filsuf Stoik seperti Epictetus berkata, hal-hal di dunia terbagi dua, yang bisa kau kendalikan dan yang tidak. Dan dari kalimat sederhana itu, muncul sebuah revolusi batin. Karena ketika kita menyadari bahwa hujan, komentar orang, masa lalu, kematian, atau bahkan perasaan orang lain, adalah sesuatu yang tak bisa kita kendalikan sepenuhnya, kita berhenti menolak realitas. Bukan berarti kita menyerah, tapi kita mulai belajar untuk menerima. Menerima bukan pasrah, menerima bukan kalah, menerima adalah keheningan hati yang tidak lagi berperang dengan kenyataan. Dan dalam keheningan itu, kita menemukan kekuatan. Kekuatan untuk memilih respons, kekuatan untuk tetap berdiri saat dunia menggoyang, kekuatan untuk tidak larut dalam badai karena kita tahu badai itu bukan milik kita. Tapi pilihan kita untuk tetap tenang, itulah kekuatan sejati. Bayangkan ini, seseorang menyinggungmu hari ini, lalu hatimu panas, ego terbakar, kau ingin membalas atau setidaknya menjelaskan. Tapi lalu, kau berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Jika tidak, maka diam adalah pilihan bijak. Jika iya, maka pilihlah tindakan dari ketenangan, bukan dari kemarahan. Itulah latihan stoisisme dalam bentuk paling praktis, latihan yang bisa kita ulangi setiap hari, hanya 5 menit, untuk bertanya, apakah aku sedang mencoba mengendalikan apa yang tak bisa aku ubah? Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita sering merasa perlu mengendalikan segalanya, karir, hubungan, reputasi, bahkan waktu. Tapi kebijaksanaan kuno ini mengingatkan kita hanya bisa mengendalikan 3 hal, pikiran kita, pilihan kita, tindakan kita. Sisanya, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Kita bukan Tuhan, kita hanya manusia yang diberi kehendak untuk memilih sikap. Dan ketika kita bisa membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, kita menemukan kebebasan, kebebasan yang tidak bergantung pada situasi, tapi lahir dari kejernihan. Jadi, dalam latihan 5 menitmu hari ini, cobalah renungkan satu hal saja. Apa yang sedang aku pegang terlalu erat, padahal aku tahu itu di luar kendaliku. Mungkin itu penilaian orang, mungkin itu masa lalu yang belum kau relakan, atau harapan yang diam-diam kau paksa harus terjadi. Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Karena di saat kita berhenti menggenggam yang bukan milik kita punya ruang untuk memegang yang benar-benar penting. Bagian ini belum selesai, karena dalam menerima, kita bukan hanya melepaskan, tapi juga mengarahkan kembali. Mengarahkan energi kita ke dalam, pada hal-hal yang bisa kita bentuk, kebiasaan, nilai, kejernihan, dan keteguhan. Kita akan membahas itu di bagian ketiga, bagaimana membentuk karakter melalui latihan kecil setiap hari. Karena ketenangan bukan warisan, ia adalah otot batin yang dibentuk sedikit demi sedikit. Dan semua itu bisa dimulai dalam 5 menit sehari.
Dalam dua bagian sebelumnya, kita telah membuka pintu keheningan dan mulai memilah apa yang bisa kita genggam dan apa yang perlu dilepaskan. Kini, kita tiba di titik yang lebih dalam, bukan hanya untuk memahami, tapi untuk membentuk. Bukan hanya merenung, tapi memilih menjadi. Stoicisme dalam intinya adalah filsafat tindakan. Ia tidak cukup hanya dipahami, ia harus dilatih. Bukan sekedar untuk menghadapi dunia, tapi untuk membentuk siapa kita saat dunia tak bisa diubah. Karena dalam badai, manusia yang tak bersandar pada keteguhan batinnya mudah tumbang oleh hal kecil. Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena fondasi dalam dirinya terlalu rapuh. Apa artinya menjadi kuat dalam pandangan Stoik? Bukan tentang menjadi dingin atau tak merasakan apa-apa. Bukan tentang menolak emosi, tapi memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Menjadi kuat adalah ketika kita bisa tetap jujur, meski dunia mengajarkan untuk licik, tetap sabar meski kita disakiti, tetap rendah hati meski kita dipuji. Karakter bukan dibentuk dari satu keputusan besar, ia dibentuk dari kebiasaan kecil yang dilatih setiap hari. Dan Stoicisme mengajak kita untuk bertanya dalam 5 menit hening. Siapa aku hari ini? Apakah aku hidup sesuai dengan nilai yang aku yakini? Apakah tindakanku hari ini sejalan dengan kebajikan atau hanya sekedar reaksi dari ego? Filsuf-filsuf Stoik percaya bahwa inti dari hidup yang baik adalah hidup dengan kebajikan, bukan kesuksesan, bukan pengakuan, tapi 4 hal: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Bayangkan jika setiap pagi kita memilih untuk menghidupi 4 nilai ini. Saat kita ingin marah, kita melatih pengendalian diri. Saat kita ragu mengambil keputusan, kita bertanya pada kebijaksanaan. Saat kita melihat ketidakadilan, kita berani bersuara. Dan saat kita dihadapkan pada pilihan yang rumit, kita tetap memilih yang benar. Itulah bentuk latihan batin dalam keseharian. Dan dari latihan itulah karakter tumbuh. Diam-diam, tenang, tapi kokoh. Karena hidup bukan tentang menghindari penderitaan, tapi tentang memiliki karakter yang cukup kuat untuk melewatinya, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan nilai, tanpa kehilangan diri. Manusia modern sering bertanya, bagaimana caranya agar aku tidak mudah hancur? Bagaimana caranya agar aku tetap kuat ketika dunia tidak adil? Bagaimana caranya agar aku hidup lebih tenang, lebih jernih, lebih utuh? Dan Stoicisme menjawab dengan lembut, bentuklah karakter yang tak bergantung pada hal luar. Karena ketenangan sejati tidak datang dari dunia yang baik, tapi dari hati yang jernih, yang tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Maka, dalam 5 menit hari ini, ambillah waktu untuk bertanya, nilai apa yang sedang aku latih hari ini? Apa bentuk keberanian kecil yang bisa kulakukan? Apa keputusan jujur yang mungkin terasa berat, tapi benar? Latihan ini sederhana, tapi jangan remehkan dampaknya. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah fondasi dari versi dirimu yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna esok hari. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkai semua ini. Kita akan menutup dengan satu pertanyaan besar. Untuk siapa kita hidup dan apa makna ketenangan dalam dunia yang terus berubah? Tapi untuk saat ini, cukup satu hal. Latihlah karaktermu dalam diam, dalam kejujuran, dalam 5 menit yang kau beri sepenuh hati. Kita telah berjalan bersama, menyusuri jalan sunyi menuju ketenangan. Kita telah belajar membuka ruang dalam diri, mengenali apa yang bisa dikendalikan dan apa yang harus dilepaskan. Kita telah menanam benih karakter dalam 5 menit yang penuh kesadaran. Kini, kita tiba di ujung perjalanan ini, bukan untuk mengakhiri, tapi untuk memulai menghidupi. Karena Stoikisme bukan pengetahuan yang selesai dibaca. Ia adalah kebijaksanaan yang terus dilatih. Setiap hari, setiap napas, setiap keputusan kecil. Kita hidup di zaman yang penuh gangguan, di mana segala hal dorongkan kita untuk menjadi lebih cepat, lebih sibuk, lebih sempurna. Tapi dalam keheningan, kita mulai sadar.
Kita tidak sedang kekurangan waktu. Kita hanya terlalu banyak membiarkan waktu kita ditentukan oleh yang tak penting. Ketenangan, dalam filsafat Stoik, bukan sesuatu yang kita cari di luar. Bukan tempat yang harus kita capai. Ia bukan hadiah dari dunia yang baik hati. Ia adalah pilihan sadar, yang muncul dari cara kita berpikir, merasa, dan bertindak hari demi hari. Kita Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kau berhenti berharap dunia menjadi seperti yang kau inginkan, dan mulai menerima dunia sebagaimana adanya, sambil tetap menjadi manusia yang baik di dalamnya. Itulah inti dari latihan 5 menit kita. Ia bukan tentang menghindari kekacauan dunia, tapi membangun ruang teduh di dalam batin kita sendiri. Dan kini, kita dihadapkan pada pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang tak butuh jawaban cepat, tapi mengundang renungan panjang. Untuk siapa kita menjalani hidup ini? Apakah untuk validasi orang lain? Apakah untuk pencapaian yang tak pernah cukup? Atau untuk jiwa yang ingin hidup dengan utuh, dengan keheningan yang jujur, dengan nilai yang teguh, dan dengan hati yang tak terombang-ambing oleh hal-hal luar? Bayangkan satu versi dirimu yang berjalan pelan, tapi penuh arah, yang tidak reaktif, tapi responsif, yang tidak sibuk menyenangkan semua orang, tapi sibuk menjadi pribadi yang setia pada nilai-nilainya. Versi diri itu bukan ilusi. Ia mungkin dan bisa tumbuh dari latihan yang sangat sederhana. 5 menit sehari untuk kembali pada dirimu sendiri. Jadi, inilah ajakan terakhir dari perjalanan ini. Ambillah waktu setiap hari, meski hanya sebentar, untuk diam, untuk menulis, untuk bertanya, untuk menyadari. Bukan agar dunia berubah, tapi agar kau bisa tetap jernih, meski dunia tetap kacau. Karena hidup yang tenang bukan milik mereka yang tak punya masalah, tapi milik mereka yang tahu kemana harus berpijak saat segalanya goyah. Maka, tutuplah perjalanan ini dengan sebuah tekad kecil, bukan janji besar, tapi satu kebiasaan. Aku akan hadir untuk diriku sendiri, setiap hari meski hanya sebentar, untuk mengenali, menyadari, dan memilih. Untuk menjadi manusia yang tenang, meski dunia tidak selalu ramah. Dan jika suatu hari nanti kau merasa hilang, kau tahu kemana harus kembali. Ke ruang kecil di dalam dirimu, yang kau bangun perlahan, dengan kesadaran, dengan keberanian, dan dengan keheningan yang kau pelihara sendiri. Di sanalah ketenangan tinggal, dan di sanalah hidup yang sesungguhnya bisa mulai dijalani.